wanitanya ternyata pernah memasukkan laki-laki lain di kamar kosnya. Ya, Pak Franky, kemarin ditemukannya wanita di dalam koper merah, sudah tidak berbentuk. Gimana tanggapan Pak Franky nih? Ya, kita apresiasi dulu buat polisi ya. Dari kemarin kan selalu banyak oknum yang bermasalah. Hari ini kita akan bikin video tentang kehebatan dari polisi. Kasus itu memang menggemparkan dan viral, tapi polisi selesaiin ini hanya dalam 3 kali 24 jam. Kalian tahu sebenarnya polisi itu bisa aja selesaiin dalam 1 kali 24 jam. Tapi karena polisi itu kerjanya harus hati-hati, semua serba matang, diyakinin, dipastiin, dan sesuai dengan SOP, maka bergerak di hari kedua. Jadi bisa aja kalau diselesaikan di hari pertama. Akhirnya terungkap ya bahwa si perempuan ini telah menikah ketiga kalinya. Dan kasusnya itu karena cemburu. Si wanitanya ternyata pernah memasukkan laki-laki lain di kamar kosnya. Jadi awal mulanya mereka tuh hanya pertengkaran ya di sebuah hotel Melati lah. Saya nggak berani sebut mereknya. Awal mulanya nggak ada niatan untuk membunuh, tapi hanya mencekik gitu ya. Mencekik tapi akhirnya kelewatan dan meninggal. Pada saat itulah barulah si tersangka tuh pulang pergi ke suatu tempat dan tiba-tiba balik lagi udah ada koper dan pisau. Tadinya tuh niatannya hanya masukin si mayat ke dalam koper, tapi karena nggak muat barulah mulai dipikir untuk dipotong-potong. Nah, karena sudah dipotong-potong, tersangka tuh berpikir lagi gimana supaya susah ditemuin, diungkap oleh polisi. Akhirnya dibuanglah secara terpisah. Nah, kita nggak mau ngajarin penonton tentang masalah itu lebih banyak, kita akan lewatin. Setelah itu, akhirnya kasus ini terungkap dan kalau pembunuhannya itu nggak berencana, sangat mudah diungkap oleh polisi. Sebab polisi tinggal cari siapa terakhir yang bersama dia. Dari situlah terungkap bahwa terakhir tuh dijemput oleh si pria ini. Sehingga begitu cepatlah jadi terungkap. Jadi gini ya, yang kita mau bahas ada 2 poin. Kesatu, kita jangan terbiasa melakukan kekerasan. Sebab kenapa suatu hari ketika kita bertengkar dengan seseorang, akhirnya kita jadi kelewatan batas yang tadinya nggak niatan membunuh, jadi membunuh. Nah, kalau udah begini, yang ada tinggal penyesalan seumur hidup. Si tersangka tuh mengakui selama proses kabur ya, dihantui tiap hari oleh si mayat. Poin kedua, si tersangka ada meminta tolong saudaranya untuk datang menjemput. Sekarang saudaranya tuh ikut jadi tersangka. Sebab di situ ada yang namanya turut serta membantu dalam pembunuhan. Tapi saudaranya sendiri sama sekali tuh nggak tahu bahwa itu tuh ada mayat atau ada pembunuhan. Saudaranya cuma diminta datang untuk jemput, nggak tahu apa-apa. Yang jadi pertanyaan, apakah saudaranya ini akan jadi ikut dihukum penjara? Gini ya, hukum itu tuh berlandaskan keadilan. Tapi kan polisi juga nggak bisa serta-merta percaya begitu aja. Kalau hanya melalui pernyataan, pengakuan, nggak tahu apa-apa, nanti semua yang ikut membunuh tinggal jawab nggak tahu apa-apa dan bebas. Celakanya ternyata dia adalah otak pembunuhan, dibebasin karena dia memang berbohong, telah berbohong gitu loh. Jadi jawaban dari pertanyaan ini, karena hukum itu pasti adil, kalau polisi nanti merasa yakin bahwa si saudaranya itu memang nggak terlibat dan polisi itu punya keyakinan setelah melalui proses penyelidikan, maka saudaranya ini bisa juga dibebasin. Jadi gitu ya. Sekali lagi, kita ini orang yang paling so tahu. Kalau kalian merasa ada yang lebih tahu, silakan tulis di kolom komentar. Lebih mudah bersama Gapura Office.